segabrak-gabrak gitu. Buset. Udah satu ngeladenin 5 kali ya. Ditangkap tangan gue bang, diginiin, direbut biar gue akhirnya gue yang diginiin. Akhirnya ngample tuh bang. Aduh. Gue pelintir aja, gue pegangin sama gue. Ini buat teman-teman CJ Channel nih ya, nih sekali lagi nih. Ya Allah Robi, astagfirullahaladzim. Telapak lo juga ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di CJ Channel, jalin silaturahmi, lupakan masa lalu. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini gue sedang bersilaturahmi dengan salah satu senior dari alumni STM Giri Putra nih. Yang mana pada malam hari ini beliau akan membagikan kisahnya yang bisa gue bilang, woi, cukup berkeringat nih di eranya khususnya. Lalu sebetulnya siapakah rekan kita yang satu ini? Biar gak kepo dan penasaran, langsung aja kita bedah setuntas-tuntasnya bersama dengan teman gue nih. Assalamualaikum brother. Assalamualaikum bang. Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Terima kasih banyak ya, udah mau mampir di CJ Channel nih. Oke. Nah bro, ini perkenalan diri dulu dong. Ini nama ente siapa nih? Halo, perkenalkan nama gue Fauzi Indika, biasa dipanggil Bonai. Bonai. Pauji Andika ke Bonai itu bagaimana ini aneh tuh bro maksudnya? Dulu bang anak-anak kadang kayak pemain bola Persipura tuh ada kan Titus Bonai. Oh bener. Yang dimirip-mirip. Oh ya lu jauh padahal mah. Iya. Sekarang kesibukan lo apa nih Nay? Gawe sih bang. Di bagian apa Nay? Di restoran Jepang. Widih, tuh ya buat temen-temen tak kalau mau mesen udang bakar bisa kan? Ada bang banyak. Udah lama Nay? Ya hampir 2 tahun. 2 tahunan, alhamdulillah. Yang penting di masa pandemi ini lu masih ada penghasilan lah ya, ngisi hari-hari. Tapi sekarang gimana nih? Udah berumah tangga apa belum? Alhamdulillah udah bang. Udah. Ya, buat ladies jangan sedih ya. Bang Bonai aku udah punya anak Nay. Udah. Berapa Nay? 1 sih bang. Wah, alhamdulillah. Ya mudah-mudahan anak lu jadi orang yang soleh dan soleha. Nah Nay, coba dong dibagikan perjalanan lu meniti karir di Putih Abu-Abu tuh awalnya bagaimana, Bonai? Awalnya gue masuk STM dulu kampung Jawa sih. Kampung Jawa tuh bang. Kan di kampungan gue belum ada ya anak Jawa gitu. Ada alumni lama gitu. Kebanyakan Pluit, Giri Putra gitu. Ada DKI beberapa. Gue pengen nyobalah masuk Jawa gitu. Anjir. Pengen keluar zona nih ya. Emang lu di mana domisili lu, Nay? Di Gelas nih bang. Oke, di Gelas ini weh, di Gelas tuh banyak petarung juga di situ anjir ya benar. Gladiator semua. Gladiator semua siap tempur. Akhirnya gimana Nay? Ya akhirnya gue mutusin ke sono berangkat lah sendiri gue bang. Nem juga gede waktu itu. Widih. Akhirnya gue masuk otomotif. Lagi itu zaman itu lagi strong juga Jawa sih bang. Weh, betul benar. Di era tahun berapa Nay lu Nay? 2012 lah. 2012 tuh ya, buset. Lu memilih STM itu tujuan lu apa sih waktu itu, Nay? Pertama gue pengennya sih apa ya biar bisa paling nggak sedikit banyak kan ngerti lah motor gitu bang. Wah, ngerti motor apa ngerti tubir nih? Jadi situnya juga sih bang. Maksudnya kita di lingkungan yang circle-nya banyak yang ribut gitu ya bang. Kayak banyak anak STM gitu. Jadi kayak kita ke bawah gitu, wah seru nih kayaknya kan, gitu pengen ribut. Tiap hari nenteng BR aja ya kan. Sekolah bawa BR aja. Berarti biar balance ya antara ilmu dan ribut dapat ya. Anjir. Udah gitu di Jawa juga bagus ya, favorit lah. Fasilitasnya waktu itu boleh. Udah mumpuni lah ya, lengkap lah. Lu di Jawa jurusan apa waktu itu, Nay? Otomotif. Otomotif. Dapat lo otomotif ya waktu itu ya. Nah, waktu itu doang dapatnya. Keren juga, berarti bisa gue bilang lu cerdas di sini nih anjir. Waktu itu penataran jalan abis itu ke BDN tuh bang, abis dari sekolahan ke BDN. Rame itu kan karena kelas dikumpulin lah basis 204. Gue sih nggak kena tata deh bang, alhamdulillah. Waktu itu ada lah abang kelas gue si Ramsek. Ya. Buset. Babang Tampan ya. Iya kata dia, udah lu kesini aja kata dia, minggir aja. Gue lagi itu juga udah pakai celana abu-abu sih bang, jadi kagak ke kiri. Lu berani amat Iya, udah kepengen ngebet aja. Makanya warisan juga tuh celana gue pakai aja. Waktu keluar dari BDN tuh langsung ribut tuh, ada kalau nggak salah ada anak DSK ya. Lagi sport ditimpain aja sama anak-anak.
udah terus debut lagi ya ketemu Patrick. Seru ya. Iya. Gila ketemu fight langsung pakai bernya gede-gede. Iya, Kan dulu SMP kan gimana sih? Iya, Gear aja udah paling serem ya. Kalau SMP Main panjang-panjang kan beda ya, Nay ya. Sekarang bisa gede-gede kelewang macam-macam. Satu orang wajib megang bawa kan dulu juga. Wajib bawa bang gua dulu tuh. Ada momen apa yang masih berkesan buat lu di awal-awal yang nggak bisa lu lupain tuh di kampung Jawa tuh? Tuh waktu itu bang gua lagi berapa orang dong, 6 orang apa 7 orang gitu. Gua balik dari sekolahan pengen ke Cengkareng, pengen cabut tuh lah bang, jam pelajaran lah. Lewat lah Abadi tuh bang. Lewat Abadi rame, taunya Patrick keluar tuh dari gang. Rame banget, udah. Gua yang lagi pada mainnya langsung masuk tuh. Langsung masuk ke tengah semua, waduh, duduk. Namanya kelas 1 ya bang, masih buta jalur gitu. Iya, gue kagak ngerti apa-apa. Kita yang ngebawa sedangkan kelas 2 cuma 1 orang. Siapa? Ada si Depa doang. Oh, Depa ya, Iya, betul. Waktu itu dia doang waktu itu. Tahu masuk aja Patricknya dimasukin. Nah, yang masuk tuh teman SMP gua, si Ipai. Iya. Artinya patas lu dimasukin Patrick nih di situ, anjir. Masuk paling depan teman gua tuh Ipai. Udah sampai tengah tuh, Bang. Udah begini aja. Depa langsung ngegertak gini, langsung turun dia langsung. Turunin sama Depa juga. Nah, gua jebol tuh, Bang. Maksudnya hancur lah patas gua tuh waktu itu. Nah, teman gua ini 1 orang turun. Iya, turun dia, Bang. Tangkap lah. Cuman alhamdulillahnya nggak diapa-apain dia. Buset. Soalnya kenal ya mungkin basis karena Jawanya Jawa sahabat. Iya, betul. Oh, Patrick sahabat juga pada saat itu ya, benar-benar. Iya, akhirnya di gelas gua turun tuh gua nungguin Patrick lagi, Bang. Dia lewat lagi habis dari Kades. Lewat lagi tuh. Akhirnya gua bentrokin lah. Jebol dia, Bang. Jebol dia habis sama anak-anak. Biar seadanya aja udah. Waduh, kacau. Baru kelas 1. Itu emang berarti di era lu Patrick keras juga ya? Ya lumayan. Dia maksudnya mantekin mulu sih waktu itu. Mantekin mulu, lebih sering mantekin apa dipantekin sama Patrick? Lebih sering dipantekin sih. Lu dipantekin? Iya. Wih. Siapa, Nay, yang lu kenal, Nay? Misalkan nama yang pada saat itu di Patrick yang lagi melambung, Nay. Ya zamanan gua kayak Petet. Wih, lagi robotnya Patrick deh, mau nih Petet. Ntar lu gua parahin lagi. Ya Ilham anak sini. Apa yang lu denger dari Petet sih? Coba gue pengen tahu deh, gue pengen bedah di sini. Dia kan orang basis ini ya bang, sahabat ya. Ya, dia masuk sahabat. Dia pernah ngebagi temen gua. Astagfirullah. Anak basis sahabat juga. Anak Jawa. Iya anak Jawa. Gua kan lagi tuh lagi apa ya, dari gelas gua jalan ke sahabat. Nungguin, maksudnya mau nyamperin kawan gue itulah. Sini bang, pantatnya sobek. Itu kejadiannya di mana? Lagi mau ngapain? Akhirnya pas lu maranin temen lu ke sahabat. Gue nungguin lagat kan keluar. Nah gue naik Metro Mini lah waktu itu ya. Metro Mini nggak taunya di belakangnya ada si Petet. Nah, dia ngikutin lu, ngebuntutin kali ya? Ngebuntutin si lagat mungkin. Apa nggak? Dia katanya sih di warung, katanya ada warung kan sahabat di situ. Di situ dia di situ katanya muncul. Tahu langsung nyerobot aja cepet gini. Aduh. Langsung bolong. Lu berdua doang posisi itu? Doang, Ya ampun. Petet. Wah kacau Petet. Tapi sekali lagi gimana? Sama Petet masih ada sensi nggak sampai sekarang nih? Enggak sih lah. Oh, bener nih. Tet, gue deh. Hodi Tet. Anjir. Lu katanya punya ada sedikit pengalaman dengan anak budut nih. Iya. Itu bagaimana kejadiannya? Barangkali bisa lu bagikan buat teman-teman nih. Monggo, brother. Ya, gua punya kawan kan ya, anak 913 bang. Lumayan sini tanam minyak. Namanya Ruby. Dia bilang, ayo main ke budut lah katanya. Gua waktu itu masih di Jawa itu bang. Cuman masih di Jawa. Nah, gua main lah ke budut. Ke budut gua pakai werpak Jawa gua ke sono. Ke werpak Jawa. Werpak otomotif lu tuh ya? Gua ya. Cuman ada basis lain juga yang nggak seneng nih bang, kayak basis budut 10-nya mistik ya. Dia ngomong ke teman gue ini, itu lepas atau gue bakar kata dia. Anjir. Wah, gue janji dalam hati gue, anjir kedengeran gue juga dia ngomongnya, mending bisik-bisik kan. Bisik-bisik tapi kencang kan. Kayak secara nggak langsung ngegerendang lah ibaratnya. Aduh, anjing gue bilang, ya udah coba. Akhirnya teman gue nyamperin gue. Di situ kan Ruby juga baru kelas 1. Jadi nggak ada power lah bang. Iya, nggak. Akhirnya nyamperin gue bilang, ya udah aja, ayo kita cabut aja, nggak enak gitu. Akhirnya gue ngalah ya bang ya, ngalah lah. Yang tuan rumahnya dia kan di sana. Udah gue nemenin kawan gue lah ke sekolahan, ke budut tuh masuk gue ke dalam. Lu sempat masuk gua. Tapi dengan make werpak itu. Iya.
Anjir, Makanya, serius lu? serius Mau gua. cewek, bodoh. Gua nemenin dia beres PP. Udah. Lah itu bagaimana anak-anak murid itu pada Pada ngeliat? ngeliatin, Iya. satu jangan kawan gua, padahal mah dia nggak punya power juga. Iya, anjir bocah kelas 1. Iya, makanya. Pede aja gua, gua sendiri. Bang. Tapi kalau lu lihat nuansanya di suasana di sekolahan Budet seperti apa sih? Gede mana sih sama Gedean kampung dia, Jawa? Gedean dia sih. Masa sih? Gedean Serius? dia. Gedungnya juga ukurannya masih tembok Belanda lah. Wede. Lah emang SPP-nya. emang sekolah kampung Jawa kira apaan? Ya kalau bengkelnya doang kan. Iya, bengkel doang betul ya. Kalau sekolah mah udah Beda. modern. Oh, kalau dia mah masih tetap. Cuma sekolah tua ya cuman renovasi kali ya kalau Jawa mah ya. Iya, betul. Kalau di Budut yang lu lihat bangunan gimana? Bangunan tua cuman cat Oh, lagi. masih diperbarui lagi tuh ya. Utuh masih kayak. Masih iya berarti ya nuansa sejarahnya kayak masih berasa banget ya bangunannya. Anjir. Bener kayak wisata jatuhnya. Kayak wisata anjir. Sekolah sambil wisata. Terlintas gak sih lo ketika main di Budut? Ah, gue pengen sekolah di Budut. Enggak sih gua. Kagak terlintas. Emang kenapa lu kagak? Udah Jawa aja lah. Sampai jauh ntar ke sana. Tambah jauh kagak ada tambahnya lagi aja. Iya. Selanjutnya hubungan lu dengan si Ruby itu bagaimana? Masih terus terjaga apa Terus gimana? sampai gua dikeluarin di Jawa pun gua masih silaturahmi tuh. Sampai gua pernah main lagi ke Budut bang, gua bawa GP. Pernah lagi GP lu bawa ke gabungin, Budut? iya. Serius bro? Oh iya gua. Anjir. Iya waktu itu momennya juga Jawa habis pecah kan sama Budut. Gua cobalah main sama sama anak Budut, gua ajak anak GP ke sana, nyalong lah ke Kemayoran basis 52-nya. Serius bro? Iya. Wah, anjir. Gua udah bawa BR tuh bang dari sini sama anak GP. Bawa BR, udah bawa sampai sana mah ributnya tangan kosong. Ya? Jadi kayak nyamperin ke sekolahannya, tampol ditarik, tampol-tampol Buset. jalan kaki tuh bang dari sekolah sampai ke Kemayoran. Jalan kaki. Dari sekolahan mana? Dari sekolahan Budut kan jauh. Jauh banget Gua itu mah. capek gua. Gila lu. Iya capek banget nih. Udah dibutnya gini aja, udah bawa BR. Saat itu dia juga punya keluarga di sana, jadi dia pindah basis juga. Oh, masuknya 58 Kemayoran. 58, ya. Oke. Ya gue dikenalin sama anak-anak 58 kayak Toge yang gue tahu. Oh, ada siapa Toge ya? Iya. Oke, Bang Toge betul. Cuman dibilang besok bawa pilok kita cari coret di sini. Widih. GP plus Budut itu kan. Keren lu. Tapi ada ini di pilokan sempet Nggak ngeblok. ada. Wah, Makanya besok kalau mau lagi jalan gitu maksudnya. itu di mana pas lu inget bentrok sama anak mana di sana tuh? Gue kurang hafal sih bang nama daerahnya saat itu. Gue kurang hafal. Pokoknya kita jalan aja ngelewatin yang Kostrat tuh ya kayak ada Mabes. itu Mabes ya. Sono jalan. Lama lewatin kampungan, lewatin gerbang sekolahan. Buset. Gak tahu sekolahan apa deh waktu itu. Udah lewatin, udah tonjokin aja, udah tarikin. Lalu diusirin warga mah selalu aja. Iya, Anak muda anjir. jalan aja. Seru juga sih bang. Iya. Naik gitu yang tak. Naik motor tarik, tonjok. Anjir, Depan gerbangnya ditarik. Parah. Anjir, ekstrim banget keras banget. Iya gue ikut aja dah udah. Lu bilang di situ kampung Jawa sempat clash sama Budut. Sempat pisah renggang sama Budut. Emang sebelumnya kampung Jawa sama Budut akur? Akur bang, akur 913-nya mah sama 204. Iya. Itu bisa clash karena apa? Itu waktu itu tabur bunga bang, tabur bunga almarhum Ripal ya. Nah lo. Waktu itu di Trisakti lah, ngeliat Budut ramai tuh. Dari jauh udah bawa bendera juga, bawa bendera kuning juga. Udah mau tabur bunga nih Iya, ya. nah Betul. niatnya kita pengen nyatu lah. Anak Jawanya pengen nyatu, udah dempet bang. Tinggal ganti salaman lah, udah dekat banget lah. Udah nggak tahu yang dari samping nyerobot pakai kompresor bang. Buset. Itu kagak nyala. Brrr, Budut Timur gitu kan. Nah lo. 913 nggak ribut ya kan, jadi udah lah gue yang Oh ngebuka. Buka, Anjir. langsung kaget. Kayaknya saya tahu nih kejadian ini pernah diceritain sama saudara Tompel nih yang mau Oboy nih dari Budut Cus 40 betul. Kayaknya valid nih cerita sinkron nih. Ya, waktu pernah di Mall Taman Palem sih bang tuh, ribut sama Fluid. Di Mall Taman Palem. Itu pengen main futsal itu mah jatuhnya sih bukan ribut. Pengen main futsal ke atas. Akhirnya berantem lah di situ. Buset. Iya, sampai atas. Lah, Fluid semua batiknya. Udah akhirnya tonjok-tonjokan aja udah. Buset. Tangkap akhirnya satu orang dia. Dibawa ke bedeng itu. Dibawa ke bedeng udah didudukin aja, disengin. Takut-takutin aja nih. Tangan gue habis putus nih. Pokoknya minta tangan lo gue gitu. Tangan lo habis putus. Iya. Artinya ya Allah Robi. Ini kenapa nih bro? Ini waktu di Jawa juga sih bang, cuman kenanya waktu itu sama anak kamput. Anak Jawa sama anak kamput. Maksudnya bagaimana nih? Ini biar nggak ada salah paham nih. Ya. Ini awalnya gue ketinggalan basis Jawa lah bang, 4 pagi. Akhirnya ada teman gue anak GP, kata dia anak Persada juga, ayo main ke Persada gitu kan, main ke GP. Gue kesana lah,
Nah sambil kesana terus balik ya kan, di sana cuma nongkrong aja, terus balik nongkrong lagi di Gelas, di gang depan kampungan gue itu ada kan gang sempit tuh, Pasar Rempang. Udah nongkrong situ 8 orang. Nah nggak lama tuh kampus rame bang, rame sepor, belum yang motornya rame banget dah. Rame, dia menjelang juga sih itu ulang tahunnya. Hutnya kampus nih ya, aduh anjir, kampus gede banget ya, betul. 8 orang lawan segaber-gaber gitu. Buset. Udah satu ngeladenin 5 kali ya. Iya, jatuhnya buset. Ngap juga bang akhirnya. Kita cabut, anak-anak si temen gue yang dari sini udah pada gue liat, udah jebol, udah pada kalah. Gue juga udah ngap banget, aduh. Gue ngetosin yang ini, dia sempet cabut juga tuh, dia cabut, ada yang kena kan, satu sama gue kena. Yang ini datang lagi. Nah gue udah ngap, gue cabut bang, gue pengen ke gang situ, ada alumninya di situ, malang-malangin gue begini. Iya, alumninya udah celana bebas sih pakai helm. Alumni kampus itu? Iya. Astagfirullah. Langsung ngalang-ngalangin gue, udah gue embat juga aja, gue babat aja 2 kali tuh bang. Udah nggak ngapa-ngapa dia. Buset, robot dong itu mah. Wah nggak ngapa-ngapa, itu kenceng banget, gue padahal ngebagi, mana bayar gue tajam juga itu. Pakai apa lu, bawa apa? CR? Dia CR punya. Ditangkap tangan gue bang, diginiin direbut biar gue, akhirnya gue yang diginiin, cepret. Gue udah pengen cabut, dia ngebagi sini gue, jatuh lagi gue. Serius lu? Anjir. Akhirnya ngample tuh bang, aduh. Gue langsung. Gue pelintir aja, gue pegangin sama gue. Takut jatuh juga kan gue. Lu cabut sendiri? Iya, soalnya tinggal kulit bang. Kalau jatuh kan maksudnya buat bukti kali maksud lu? Enggak, pikiran gue bisa disambungin lagi gitu. Cuman kan nyatanya pas di rumah sakit nggak bisa gitu kan. Tulangnya udah nyerong gitu. Anjir gila. Weh, coba gue liat lagi sekali lagi Bon nih. Aduh, aduh, weh ini buat teman-teman CJ Channel nih ya, nih sekali lagi nih. Nih, ya Allah Robi, astagfirullahaladzim. Oh telapak lu juga ya? Iya, ini megang nangkep. Astagfirullahaladzim. Oh jadi artinya pas BR lu dipegang, iya, dia udah nebas langsung dihantem begini. Aduh. Gue nepis daripada pala ini. Jadi senjata makan tuan ya? Iya, jatuhnya gitu. Anjir. Di bagian belakang juga kan kehantem? Iya, kehantem tuh bang, gue sempat jatuh kan. Jatuh juga, kehantem lagi sama dia 2 kali. Gue bangun tuh, masih bangun gue. Sama dia dikejar lagi, dihantem lagi. Jatuh gue di halte tuh. Udah ditambahin lagi yang ini jedar ya. Buset. Untungnya ada TNI tuh bang. Naik motor king di tengah-tengah jalan. Geber-geber, udah langsung pada cabut semua tuh dia. Diudak sama anak-anakan gue juga tuh akhirnya ngeliat gue udah kayak gitu kan keadaannya. Ada almarhum Bang Wil juga tuh ngebangunin gue tuh bang. Lu sempet dibangunin juga lu ya? Iya, disenderin di tembok. Udah lemas banget gue, udah jatuh lagi. Darah udah keluar banyak ya. Iya. Udah gue jatuh lagi, akhirnya nggak lama tuh keluar. Bang Mursal bawa kayak motor sama temennya. Udah gue dinaikin motor sama dia. Oh ada Mursal di situ ya? Ada Bang Mursal. Iya betul. Dinaikin motor, bawa ke klinik di Gantung pertama tuh bang. Cuman di sono juga maksudnya parah kan keadaannya ya. Jadi nggak bisa ditangani di situ. Akhirnya dibawa ke rumah sakit ya. Rumah sakit umum Cengkareng. Aduh. Parah. Gokil. Nah lu, maksudnya gini, gue bilang tadi lu sempet-sempetnya masih inisiatif mau nyabut jempol lu sendiri, mau udah ngample banget bang, kulit doang. Aduh. Kan udah kita pegangin udah. Tapi lu unjukin ke dokter nih bu, mau sambungin lagi tuh? Enggak, justru gue udah lemes banget bang pas udah nyampe sono. Keadaannya tangan gue kram juga jadi ngegegem aja udah. Ya dilepas sendiri sama dokter, udah gue cuman udah nggak sadarkan, udah lemes. Lu dilihat ada jempol lu? Iya diambil. Itu pun pas itu gue minta lagi bang, gue kubur di rumah. Jempolnya lu kubur sendiri? Anjir. Iya, habis gimana? Buat apaan? Dia juga buat apaan juga. Iya benar. Kita minta aja. Lah pihak orang tua bagaimana, orang tua setelah tahu kabarnya lu begitu bro? Ya panik lah bang, pasti lah lagi jualan ya kan, lagi telepon tahu anaknya begitu pasti panik langsung datang. Di bagian belakang kena ada berapa jahitan nerima lo? Jahitannya kurang tahu, cuman bacokannya ada 7. 7 bacokan? Gila bener tajam juga tuh ya. Siapakah alumni itu? Waduh. Astagfirullahaladzim. Lu nggak sempat bilang, wah ini Jawa, gue nggak bilang begitu. Oh karena posisinya juga lu sama GP ya. Salahnya di situ sih emang. Bukan salahnya sih emang, udah takdir juga anjir. Ini namanya kawan kita di sini semua. Iya betul astagfirullah. Juga, karena emang ketemu aja kan. Ketemu, iya kita kebetulan kampus rame ya kan, udah.
Ya paling nggak berantakan lah dia gitu aja. Walaupun Tapi kita dari kalah. pihak kampus kagak ada yang lu kenal satupun. Siapa gitu ada yang Ya paling ya tahu-tahu muka doang sih bang, cuma kenal mah enggak kayak udah pernah kelihatan gitu. Pernah Kayak dulu kelihatan. kan waktu di Jawa sering main juga anak kampus kayak tabur bunga almarhum Sola gitu. Pernah ngeliat gitu, Iya, nongkrong juga bareng gitu. waduh gila tuh ya. Artinya ya memang begitu tuh. Sekalipun masih bisa dibilang aliansi kalau emang momennya kurang pas bisa jadi kemakan juga ya. Anjir. Pakai masker juga sih bang, pakai slayer. Lu juga nutupin juga sih ya. Iya. Wah, lu nyaru juga sih. Gue takut nggak enak juga kan kecil gitu, takutnya ada anak Jawanya apa ntar kalau anak kampusnya main ke Jawa gue. Iya betul anjir. Ketika sembuh pun gue masih sekolah tuh bang, cuma tangan gue diperban waktu itu nggak bisa nulis. Masih Iya, masih sekolah juga di Jawa masih. Anjir. Walaupun nggak belajar nggak bisa nulis, ya udah Hadir yang penting hadir lah ya. iya. Lah berarti lu pindah di GP, pindah ke Giri Putra tuh di Kampung Jawa kelas berapa? Pas kelas 1 udah mau lulus itu mau pindah, Udah mau mau kenaikan kelas. kan. Emang ada kejadian apa lu kok sampai pindah begitu sih? Ya itu bang, karena ya itu karena gue kena juga, jadi nggak bisa ikut mata pelajaran, akhirnya gue juga jarang masuk, tawuran gitu. Akhirnya gue di recommendation buat pindah, waktu itu di recommendation buat pindah Sama? ke SMA sama guru BP. Dari Wali pihak kelas gua Kampung juga. Jawanya. Iya. Katanya kamu nih pindah ke SMA 3 SMA tuh bang waktu itu. Akhirnya gue pilih lah GP. Iya karena lu ada kedekatan juga tuh ya. Ya di sini gue sempat kena juga kan dulu. Tuh rasanya bagaimana sih bro kalau bisa digambarin buat temen-temen nih, buat adik-adik biar nggak nyontoh kayak lu, tuh rasanya gimana ketika putus tuh, ada rasanya nggak sih? Rasanya ya seketika, namanya cepet ya bang, seketika begitu. Awalnya sih emang nggak kerasa ya, cuman ketika pas kita udah nggak, maksudnya lagi diem gitu kayak kok berasa perih banget gitu kan, sakit. Pas dibawa ke rumah sakit aja kayak aduh nyut-nyut gitu di ujung kayak ngocor ya kan, darah sambil ngocor gue udah perih banget dah bang, bawa rasanya udah kan dia kan nyerong tuh tulangnya tuh, pas kebagi. Jadi sama dia mungkin masih ada kulitnya ya, dilipat, dipatahin dulu tuh serongnya. Lu ngeliat itu digituin? Katanya sih gua. Oh lu mah dibius? Iya, gua mah nggak ngeliat gitu. Serem juga kali. Dilipat akhirnya jahitannya dikumpulin di atas begini, ngilang. Oh dicacak kali, dijigak gitu kali ya? Iya, dicacak. Akhirnya gua ngeliatnya pas gua sempet koma juga tuh bang. Oh Sempet koma di gua. kejadian itu lu koma? Iya, gua sadarkan diri pas besokannya tuh bang. Jadi kan gua kena di bawah tuh siangan lah, sore lah, mau menjelang sore. Nah gua akhirnya dijahit, tau-tau sadar besokan siang. Baru lu ngeliat begitu? Iya, gua lihat Buset. mana sih luka-luka gua aja gitu. Aduh. Tapi lu koma karena biusan apa koma karena luka Biusan bacok? sih kayaknya sih biusan. Soalnya gua waktu abis kebagi masih sadar sih, cuma lemes aja gitu. Iya, karena darah banyak di situ ya. Anjir. Ini yang sekarang ada nggak sih rasa penyesalan lu atau gimana sih? Untuk nyesel sih pasti ada ya bang ya, karena organ tubuh kita yang biasa kita lihat ada gitu, atau jadi nggak ada kita. Mungkin aktivitas masih bisa, cuman kayak ada yang kurang lah pasti, kayak kita ngetik HP lah, ngapain Iya gitu, betul kayak, tuh. Di kanan lagi. Iya, jadi kayak ya nggak terlalu ini sih bang buat gua, terlalu apa namanya, Jadi beban. karena kecil sih, Iya, cuman betul. di pas tekukan. Tapi itu kalau menurut kedokteran, pernah nggak sih lu nanya ini bisa tumbuh lagi nggak sih? Gua nggak nanya sih bang. Kayak gua ngiranya cepet Iya, mikir bener-bener. gitu. Ah, bisa tumbuh kali ya nanti ya. Gua mikir gitu, yang tumbuh kukunya doang bang. Wah, anjir. Astagfirullahaladzim. Aduh. Kukunya doang makanya. Tapi lu juga awalnya berpikir seperti itu ya? Iya, gua sempat mikir bisa tumbuh kali ya katanya. Anjir, Temen-temen bisa gua juga bilang tumbuh. tumbuh ntar katanya. Kata siapa? Ada kawan gua bilang, "Ah, bercanda aja." Aduh, Cuman dia tanaman. masih ada aja anjir. Disiramin dikasih pupuk tumbuh anjir. Aduh, kalau kayak gitu mah semua orang pada mau ribut Iya. kali ya, kagak ada traumanya anjir. Nah, Bro, nih, artinya kan sekarang kan lu udah berumah tangga nih. Iya. Nanti bagaimana siasat lu ketika misalkan nih nanti anak lu, keturunan lu udah gede dan nanya, "Ayah, itu jempol ayah kenapa?" Lu apa jawaban lu? Ya jelasin sih bang apa adanya. Terus dampaknya kita edukasi sekalian aja nih. Wah, cakep nih, Jadi, bener nih. Ini dulu akibatnya, sebabnya. Berani lu ngungkapin begitu ke Iya, anak keturunan? peperannya. Berani. Soalnya pasti kita kalau bohong malah jadi ini, Bencana bang, juga ya. Orang mending peperan aja kasih tahu. Jadi ini bekas tawuran. Ayah Nyesel, dulu begini-gini. nggak ada anggota tubuh ada yang hilang. Jadi gitu. Itu tuh ya cakep nih. Akhirnya pada saat di Giri Putra, lu di tahun yang sama apa sempat tertunda apa bagaimana? Gua ngulang lagi sih bang. Ya,
yang ulang kelas 1 lagi gua. Ulang kelas 1. Jurusan apa waktu di Giri Putra? Sama otomotif. sih, Otomotif juga. Widih. Jurusannya emang cuma 2 ya. Mesin sama otomotif aja. Ada perbedaan apa yang pertama kali lu lihat apa dari segi bangunan? Ya dari segi bangunan ya pasti jauh lah. Emang gimana sih kalau yang lu gambar GP? Ya GP ya paling sekantinnya jauh lah. Buset, serius lu? Iya, sekantin. Sekantin belakangnya itu yang lapangan bola itu. Iya. Bos. Tambahin ke masjid dikit. Tambahin ke masjid. Iya. Sampai ke bengkel enggak? Enggak. Kagak sampai ke bengkel. Kegedean ya malah gitu ya. Oh. Gitu doang GP sama L waktu itu letter L. Terus dari anak-anaknya juga namanya gue pindah dari sekolah rival ya. Pas itu mungkin ada aja kayak sinis, ada yang mungkin ada yang nggak seneng, mungkin ada yang coachnya gimana ya kan, cepu atau gimana kan namanya biasanya ya. Dari Jawa tuh ke Kamput gitu. Oh, iya betul, benar. Jadi gue ke GP. Iya, kenapa lu oh ya karena kan tadi lu bilang ya lu udah sentimen banget. Kawan gue juga banyak di GP kan. Oh, iya betul. Iya. Kemudian gimana? Misi selanjutnya apa yang lu waktu itu lu terapin? Lu mau bikin jebakan apa buat anak Kamput pada saat itu? Waktu itu gue masih kelas 1 ya. Masih kelas 1 ya, gue ikut harus kelas 3 aja dulu ya kan, maksud gue ngebangkit apa kayak baca biar dia situasi percaya, ya, biar oh dia iya juga betul. yakin kalau gue bener-bener udah jadi GP. Bukan apa, bukan pengkhianat ya. Dia bukan cepu atau gimana. Bukan cepu ya, betul. Gue seiring berjalannya waktu ya gue ikut terus lah, ikut ngebasis, ikut jalan gitu. Oh berarti lu juga ada perasaan untuk begitu juga, takut dicurigain cepu juga ya? Gue nggak enak kayak gitu bang. Gue ikut jalan, seiring berjalannya waktu ya ribut gue ikut, gitu aja sih. Ikut kelas 3 aja. Mungkin kalau ketemu Kamput kayak kalau lagi ngebahas ya cuman se-crash gitu doang lah sekali dorong gitu kayak. Sekali dorong doang, Iya, kayak, tanpa perlawanan ya, itu. sempet sih bang kayak ngelawan juga dia, cuman ya akhirnya tembus juga dia. Tumbang. Ya, bisa sekolah. Iya. Karena kan dulu awal-awal ya kalau dulu GP sekolahannya ngelewatin dia dulu. Dulu ya. Itu waktu posisi Kamput masih di Kumbang. Masih di Kumbang. Iya, Siapa sih waktu itu senior lu di GP yang ini? Kelas 3-nya ya. Kelas 3-nya waktu itu yang gua tahu ada basis Persaktinya Bang Sigit. Kalau dari gelasnya? Dari gelas nggak ada justru kelas 3. Ada topik. Topik. Nah, dari sepanjang senior-senior lu sebelumnya yang pernah gua ajak ngobrol nih ya, kan punya ada beberapa kedekatan dengan beberapa STM di wilayah Tangerang tuh kayak 4 Cikokol. Ada aliansinya tuh dengan Peluit. Nah, lu sendiri ngalamin nggak ada aliansi seperti itu? Enggak sih bang, kalau gua ke Tangerang enggak ya. Justru pernahnya kayak Karawang, main ke Karawang, GP. Iya. buset. Nah kayak Trijas. Trijas, apaan tuh? Namanya STM Trijas, tahu buat anak-anak kelas 1 tuh pada ngundang. Banyak tapi masanya dia. Rame datang. Buset, mau ngapain itu dia dari Karawang ngebesan? Iya makanya. Main aja sih dia rame. Nggak mau ngerasain kali sensasi. Iya betul. Jakarta, ya. Tapi akhirnya lu nggak ikut di situ. Yang awalnya gue nggak ikut, tapi yang datang kedua kalinya gue ikut. Buset, oh dia pernah 2 kali datang, buset sampai nambah, woi, wong Karawang sampai 2 kali datang. Iya, datang Wah, tuh ceritain coba gimana tuh. Nah, gue rame tuh bang waktu itu, gue sama anak pelonya juga ada. Ada pelonya juga. Itu habis Kamput tuh, gue habis ke Kamput dulu tapi tuh. Iya ngeributin Kamput dulu, gerbangnya di oyak-oyak. Buset. Iya. Gerbang Kamput. Iya, lu koyak rame banget bang. Iya, buset. Tendangin, gitu doang lah, lewat doang. Dia kan nggak berani dia. Kita jalan, pas sampai Harja tuh ketemu ada anak DKI di dalam. Cuman ya dia berani ngegelar doang, sekali geretak langsung sama anak Karawang nafsunya buset. Nafsu dia langsung udah kayak gladiator aja. Masa sih? Udah aja udah. Sampai dalam-dalam udah bang. Dia awal Karawang. Iya dia, udah kita mah nggak usah keluar keringat. Iya terima beres aja, dia dari jauh kali ya. Iya nafsu banget dia. Dia pada bubarin tuh bocah Karawang. Gede-gede banget dong bawa. STM Trijas. Iya Trijas. Baru denger aku nih bener. Lain tuh gimana yang lu lihat nih bro ya? Ini kan dulu tuh bocah-bocah Karawang bagaimana kalau secara inian sama anak Jakarta? Iya betul, tampilan dia bagaimana? Beda lah bang. Buset. Bedanya kayak apa tuh dia? Ya. Lebih asin apa bagaimana? Ya lebih ini sih bang, dia kayak ya gombrong-gombrong sama sih, cuman dia kayak lebih dekil aja sih. Anjir. Ada dekil gitu. Iya betul. Dia pada naik apaan? Kan BM kali? BM katanya sih. Dari Karawang BM? Iya, jemput sama anak. Nginep?
Apa di mana mungkin? Kagak, Oh, pulang balik. Astagfirullahaladzim. Terima kasih banyak nih udah mau tahu Jakarta ya, barat waktu itu ya. Anjir. Itu kenapa, Bro? Artinya di era lu bisa mati obor dengan Paci Kokol seperti itu. Nggak tahu sih kan, karena waktu itu kita juga jarang jalan ke sana ya. Jarang ada kontak anak. Maksudnya Udah lost kontak. Iya. Ada nggak sih pembalasan lu buat anak kampus pada saat yang lu bikin, ya lu anggap pas lah, udahlah cukup gua balas sampai di sini aja. Ya seiring berjalannya waktu gue coba buat berdamai sama diri gue sendiri ya. Di kala itu juga gue udah ngerasa gue udah capek gitu kan, sudah ribut-ribut gitu. Udah, maksud gue juga lari ngap kan, kondisi gue juga ngap. Terus udah mau kelas 3 juga waktu itu, kelas 3. Ya gue paling kayak ikut ribut seadanya, kayak nuntun kelas 1 gitu buat ngebantai kampus ke sekolahannya gitu. Kayak gue kadang berdua sama temen gue, kadang ke kampus gue bantai sendiri gitu. Gue jebol sih emang. Ya, namanya gue berdua doang bang. Itu posisinya gue lagi jam istirahat lah. Gue sama temen gue iseng ya, gue mau tobing temen gue naik motor lah gue bang, keluar lewat lah depan gerbang kampus. Nah dia juga lagi istirahat kan. Rame di warung kopi situ di depan dekat gerbangnya sampingnya itu. Gua teriakin lah, Giri Putra 214, gua kodein sambil gua pancing-pancing. Dia ngudak tuh bang, ngudak. Udah dia namanya lagi nggak bawa apa-apa ya, apa aja diambil sama dia, jadi kayak sapu, bambu, semua dia udah disampurin, gua diudak kayak kan, gua turunin lah bang. Lu tes juga dia? Iya, gua turunin, iseng aja bang maksudnya. Udah gua ladenin. Nah, iya udah bang, gua udah ngap tuh jebol kan gua, jebol. Nah teman gue kan standby di motor ya bang, jagain motor. Gue bilang, "Der, lu tunggu depan aja jagain motor." Gue bilang, "Lu," kata dia, "jangan lah," kata dia, "namanya rame kan, gue ngeladenin sendiri." "Udah jangan," kata dia. Nah pas gue ladenin, gue pengen cabut, motornya mogok bang. Motornya mogok. Ah gimana nih? Akhirnya gue bilang, "Yaudah Der, lu maju lagi," gitu. Engkol lagi bang. Udah gue ladenin lagi akhirnya. Gue ladenin lagi, gue cabut lagi tuh bang. Temen gue manggil si tobing ini. "Ayo Der, udah nyala." Ya udah gue naik akhirnya, dudak terus sama dia. Buset dah parah banget. Iya. Rame tuh bang di situ, sampai diomelin warga. Pol PP-nya pada keluar juga tuh akhirnya dari sana. Berarti rivalitas lu dengan kampus tuh emang tiap hari ya? Tiap hari bang. Intens ya? Deket lah kayak El Clasico lah ibarat. Itu sempet apa kayak bikin surat pernyataan aja pihak kepolisian Kalideres ya waktu itu, kasih ke kita anak. Satu orang satu lembar buat tanda tangan waktu itu biar nggak Pernyataan untuk nggak tawuran lagi di sana. Tapi pada kenyataannya bener kagak tawuran? Enggak, masih ribut aja. Kena Formalitas doang ya. Padahal ancamannya kan di situ tulisannya. Kalau bawa senjata tajamnya langsung dikeluarin gitu bang. Kita pengen kayak tanda tangan orang tua juga macam-macam gitu. Tapi mah buat pelajar saat itu mah bablas aja terus ya cuma. Kagak kenapa baru surat doang. Makin menjadi-jadi. Kadang ketangkapnya tuh dia kadang ada yang udah nggak berdaya, kadang kayak pernah apa yang ketangkap? Iya, gue tangkap bener. Buset. Serius nih? Iya. Coba bagaimana di kejadian apa itu? Iya, gue sama lah kayak waktu kayak tadi gue iseng aja berdua sama temen gue lagi. Iya, tuh, betul. Cuman beda orang. Gue main lah ke GP lama, yang gedung GP lama. Nah ngeliat di warung tuh ada anak kamput bang. Anak kamput 3 orang apa tuh? Yang 2 ngeliat gue cabut tuh, yang 2. Yang 1 ini ketinggalan, langsung gue tangkap aja. Gue dudukin akhirnya di warung tuh bang. Gue dudukin, ngobrol-ngobrol, lu basis mana, gue tanyain. Sambil gue nyemilin gorengan, makan ngerokok, nah gue suruh dia yang bayar juga tuh. Bisa tegaun. Iya, gue gituin sama gue. Gue bilang, "Lu bayar ya." Udah dibayar sama dia. Nah, gue udah, ya udahlah, maksudnya nggak berdaya tuh kan bang ya. Gue pengen cabut tuh bang. Gue pengen cabut sama botak, nah dia nanya ke gue malah, "Bang, lu mau kemana?" gitu kan. Lah? Iya, dia malah nanyain, "Lah gue mau cabut," gue bilang, "mau ke GP, mau balik lagi." "Lu mau ikut?" gue gituin kan. Dia mau, dia bilang, "Ya udah bang, gue ikut," gitu lah. Iya, akhirnya gue taruh tengah gayor tuh 3 udah ke sekolahan. Lu aja ke GP tuh Iya, gue lah. aja lagi dia ngapain? Nanya Lah akhirnya bagaimana? Ya akhirnya gue taruh aja di kantin nih, anak kelas 1, kelas 2, gue udah terserah mau diapain kayak. Oh itu lu nih posisi udah kelas 3 nih. 3 akhirnya ya disengin sama anak-anak tuh, makanin cabe, Buset. pas gue balik lagi turun lah, udah parah nih anak orang udah diapa-apain. Iya, Tapi nggak dibacakan. Tapi siapa namanya, lu kenal kagak tuh bocah? Rambutnya nggak kenal gue. Anjir, ciri-cirinya kayak gimana? Waktu itu setinggi sama gue sih, rambutnya gondrong, orang ada kurus. Buset tuh ya, nanti buat teman-teman, tapi sekali lagi di sini mohon maaf ya, bukan bermaksud apapun, ini kan fakta tapi yang pernah lu di jalan dia itu aja. Ya kelas 1 kelas 2 itu Aduh, kacau. Anjir. Nah, brother, nih
Dari awal tadi lu udah bilang pengen nyari ilmu dan juga nyari pengalaman ribut. Hikmahnya dari mental di jalur apa yang lu bisa rangkum buat pribadi lu sendiri nih? Kalau mental ya kita jadi lebih percaya diri lah bang, paling percaya diri juga lebih pede lagi aja sih bang. Biasanya kitanya apa ya pengecut gitu misalkan dulunya gitu orang SMP-nya atau gimana pengecut minder. Ketika di STM mungkin lebih jadi berani karena tantangan yang kita hadapi sehari-hari ya begitu, keras, ribut ya kan, jadi mau nggak mau mental kita kebangun lah. Secara nggak langsung tuh ya? Dari awal dijawab pun udah tertempa bang. Udah ketempa ya? Iya, karena dari tatarannya, ributnya tiap hari ya. Bener dah, tiap hari bener-bener tiap hari dah. Itu keributan tuh akar permasalahannya apaan sih kalau yang bisa lu tangkap nih buat sekarang? Kurang tahu ya bang, soalnya dari awal kita sekolah juga udah ya ini musuh lu, jadi kayak ketemunya ini ribut ya kita ikut-ikut aja bang ribut. Jadi mana cuman ke bawah-bawah imbah doang ya? Sih, iya karena kelas 3 udah ngewarisin kayak gitu ya udah kita ngelanjutin apa yang udah dijalani. Oke tuh, artinya kan lu udah bisa nyimpulin tuh. Kemudian nih buat biar generasi sekarang biar nggak pada berantem menurut lu dengan cara seperti apa? Kita duduk bareng lah dengan kepala dingin, kita ngobrol, kita lihat dampak-dampaknya yang orang-orang yang jadi korban, betul. Yang kena anggota tubuhnya ada yang hilang, ya kan? Benar-benar. Banyak yang luka, banyak yang dirugikan juga, keluarga lu, orang tua lu inget lagi lah orang tua lu di rumah nyari duit pontang-panting cuman buat lu doang gitu kan, tahu-tahu lu kena, lu masuk rumah sakit duitnya habis gitu aja kan, nyesel, kasihan lah orang tua lu. Sekarang waktunya ngebagian mereka lah. Benar-benar. Artinya di sini juga bukan berarti kita punya ada luka tawuran kita menjadi bangga, bukan ya? Enggak sama sekali bang, malah minder kita kan pasti malu lah. Tuh, sebuah ini tuh ya, sebuah pengakuan yang memang kawan gue udah ungkapin tuh. Oke nih bro, di momen ini mumpung Hayat masih di kandung badan, utarakan bro kalau ingin lu menyampaikan permintaan maaf untuk menjalin silaturahmi dengan rival-rival, mau nggak brother disampaikan? Mungkin buat temen-temen di sana atau musuh-musuh gua dulu, gua minta maaf. Atau ada yang pernah gua lukain atau ada yang pernah kena, gua minta maaf semua juga karena keadaan. Jadi iya betul. Mungkin di hati teman-teman atau di korban masih ada dendam atau sakit hati saat itu, mohon dimaafkan. Maafkan lah ya, oke. Ya jadi memang seperti itulah permintaan maaf dari kawan gue nih, yang sekali lagi gue juga memohon kebesaran hatinya untuk saling memaafkan dan melupakan untuk menuju kehidupan yang lebih baik lagi. Kurang lebihnya dan rasanya kayak seperti itu aja kali brother ya. Obrolan gue pada malam hari ini bersama kawan gue yang sekali lagi kisahnya gue kagumi. Semoga lu bisa tetap eksis nih menjalani hidup lu, tetap semangat walaupun dengan kekurangan yang lu miliki nih ya. Dan akhir kata dari gue Waki Sajalah beserta seluruh kerabat kerja CJ Channel yang bertugas pamit undur diri. Jalin terus silaturahmi, stop tawuran pelajar. Bravo!